Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Fajariyah dari Sekolah Tinggi Al-Falah Pamekasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan pengelolaan berbasis teknologi pembelajaran. 1. Pengertian perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Perencanaan pembelajaran berbasis teknologi adalah suatu proses sistematis dalam merancang kegiatan belajar mengajar dengan memanfaatkan berbagai bentuk teknologi pendidikan agar pembelajaran menjadi lebih efektif, efisien, bisa menarik, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik di era digital. Jadi, perencanaan pembelajaran berbasis teknologi itu artinya merancang atau menyusun rencana belajar mengajar dengan sengaja dan terstruktur dengan menggunakan alat aplikasi, media, atau platform teknologi pendidikan supaya kegiatan belajar bisa lebih mudah, lebih menarik, lebih cepat, mencapai tujuan dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan siswa di zaman digital sekarang. Adapun tujuan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama, 1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran. Maksudnya, dengan perencanaan yang matang, teknologi dapat digunakan untuk menyampaikan materi dengan lebih jelas dan menarik. Misalnya, melalui video pembelajaran, simulasi digital. 2. Meningkatkan efisiensi waktu dan sumber daya. Maksudnya, teknologi membantu guru dalam menghemat waktu dalam proses penyampaian materi, penilaian maupun administrasi pembelajaran. Misalnya, penggunaan learning management system seperti Google Classroom. 3. Memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maksudnya, melalui teknologi, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Misalnya, mereka bisa mengulang video pembelajaran atau mencari referensi tambahan secara mandiri. 4. Peningkatan keterlibatan dan motivasi belajar. Maksudnya, penggunaan media interaktif atau aplikasi berbasis digital dapat menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Pembelajaran yang dirancang dengan teknologi cenderung lebih menarik dan tidak monoton, sehingga peserta didik lebih aktif dalam proses belajar. 5. Mengembangkan keterampilan abad ke-21. Maksudnya, tujuan penting lainnya adalah menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi digital dan literasi teknologi yang dibutuhkan di era modern. Dengan perencanaan berbasis teknologi, pembelajaran dapat melatih kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, kreatif. 6. Memperluas akses dan kesetaraan pendidikan. Maksudnya, teknologi memungkinkan pembelajaran dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan perencanaan yang tepat, siswa di daerah terpencil sekalipun dapat mengakses materi dan sumber belajar yang sama seperti di kota besar. 7. Meningkatkan kualitas evaluasi dan umpan balik. Maksudnya, teknologi juga memungkinkan guru melakukan penilaian yang lebih cepat dan akurat. 2. Pengertian pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi. Pengelolaan pembelajaran merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya. Jika terjadi gangguan dalam pembelajaran, pengelolaan pembelajaran adalah cara guru menjalankan dan mengontrol aktivitas kelas. Misalnya, mengatur ruang kelas, kebersihan kelas, perabot kelas, strategi tempat duduk kehadiran siswa, dan hal lainnya yang ada hubungan dengan pekerjaan guru sebagai manajer kelas. Jadi, pengelolaan pembelajaran berarti kemampuan guru dalam mengatur suasana dan aktivitas belajar di kelas agar proses belajar dapat berlangsung tertib, nyaman, dan efektif. Jika terjadi hambatan atau gangguan, guru dapat mengatasinya sehingga pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Pengelolaan ini mencakup pengaturan ruang kelas, kebersihan, posisi tempat duduk, kehadiran siswa, dan berbagai hal lain yang mendukung terciptanya kelas yang kondusif. Aspek penting dalam pengelolaan pembelajaran berbasis teknologi meliputi: yang pertama, pengelolaan sumbernya.
maksudnya menyediakan perangkat teknologi seperti komputer. 2. Pengelolaan lingkungan belajar digital, maksudnya menciptakan suasana belajar yang kondusif, interaktif, dan kolaboratif melalui media digital seperti Google Classroom. 3. Pengelolaan aktivitas belajar, maksudnya guru bertugas mengatur jadwal, membimbing siswa dalam penggunaan teknologi, serta memantau keaktifan dan kemajuan belajar melalui sistem digital. 4. Pengelolaan evaluasi dan umpan balik, maksudnya evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui platform digital, sementara hasil dan umpan balik diberikan secara cepat dan